Shalom. Renungan kali ini berjudul Bahasa-bahasa lain atau bahasa roh oleh Evangelis Lokramanya Prawiro. Kita akan membahas khusus tentang bahasa lidah atau bahasa roh. Apakah bahasa lidah sesungguhnya? Dan kita akan melakukan pendekatan yang sangat logis dan masuk akal mengenai bahasa lidah seiring dengan kita mempelajarinya dalam Alkitab. Ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, apakah bahasa lidah itu? Kedua, kenapa kita melakukannya atau berbicara dalam bahasa lidah? Dan ketiga, apa manfaat berdoa dalam bahasa lidah? Banyak orang dari gereja-gereja tradisional diajarkan bahwa adalah tindakan yang salah apabila kita mencari karunia-karunia roh. Akan tetapi pertanyaannya, jika karunia-karunia roh itu berasal dari Allah, kenapa kita dipersalahkan? Itu adalah pertanyaan yang penting. Jika itu betul-betul manifestasi Roh Kudus yang diberikan Allah, tidakkah seharusnya kita menginginkannya? Perlu dicatat bahwa Paulus tidak pernah menegur atau melarang orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia roh dan mengalami manifestasi-manifestasi spiritual. Bahkan faktanya, dalam 1 Korintus 14 ayat 1, Paulus memberi perintah agar kita mendapatkan karunia-karunia roh. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 1. Ia memberi perintah agar kita menginginkannya. Kata menginginkannya itu menggambarkan suatu keinginan intens yang membuat seseorang mencarinya sampai dapat. Ini sungguh-sungguh keinginan yang berapi-api untuk memiliki karunia-karunia roh. Bukan hanya sebuah hasrat dan harapan. Kata dalam bahasa Yunani, empati, berarti Paulus menginginkan gereja memiliki suatu kerinduan yang intens untuk mengalami lebih dan lebih lagi manifestasi spiritual. Paulus tahu karunia-karunia spiritual sangat penting untuk membawa dimensi supernatural Kristus ke dalam gereja, dan itu sebabnya ia sangat mengharapkan orang percaya untuk berapi-api memperoleh karunia-karunia spiritual. Berhubung firman Allah adalah kebenaran sepanjang zaman, maka kita tahu bahwa Roh Kudus yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 1 tetap berlaku sama dengan yang Dia katakan kepada kita hingga hari ini. Allah mendorong kita agar setelah mengejar kasih, kita menginginkan bekerjanya karunia-karunia spiritual dalam kehidupan pribadi dan gereja kita. Oleh karena kita membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus. Apa artinya bahasa lidah? Mengapa kita melakukannya atau berbicara dalam bahasa lidah? Dan apa tujuannya? Kita akan mulai dengan satu ayat yang agak berbeda dengan pokok pembicaraan ini. Dalam Matius 12 ayat 34, Yesus membuat pernyataan yang sangat penting. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, yang berarti apapun yang memenuhi hati kita, itu yang akan meluap dari mulut kita. Apapun yang memenuhi hati kita tidak dapat dibendung keluar dari mulut kita. Itu adalah fakta. Jika kita ingin tahu apa yang ada dalam diri kita, dengar saja diri kita berbicara karena mulut kita akan menyatakannya. Mengingat mulut kita adalah luapan dari hati kita. Jika kita sedang berbicara dengan orang lain, dan kita ingin benar-benar mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, diam saja dan biarkan mereka berbicara, karena mulut mereka akan membuka rahasia isi hati mereka.
Mulut mereka adalah saluran keluar hati mereka. Apapun yang ada di dalam hati, itu yang akan keluar dari mulut. Itu sebabnya, jika hati kita dipenuhi dengan ketakutan, kita akan berbicara kata-kata ketakutan. Jika hati kita dipenuhi kemarahan, kata-kata kemarahan akan keluar dari mulut kita. Jika hati kita dipenuhi kepahitan, kepahitan itu akan muncul dari mulut kita. Jika hati kita dipenuhi ketidakpastian, ketidakpastian akan ada di mulut kita. Jika hati kita dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan, maka keraguan dan ketidakpercayaan itu yang akan ada di mulut kita. Apapun yang memenuhi hati kita akan keluar dari mulut kita, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada hakikatnya itu adalah fakta spiritual yang tidak bisa disangkal. Tidak seorang pun dapat membantah itu. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dengan demikian, apabila hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan bicara dalam bahasa roh. Hal itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Kita melihat sebuah pola orang-orang diselamatkan karena hati mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Ada satu manifestasi spiritual dalam mulut mereka. Mereka berbicara dalam roh seperti kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8. Ketika orang-orang Samaria dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Meluap dari hati mereka, mereka berbicara dengan bahasa lidah. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9. Ketika Rasul Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Meluap dari hatinya, dia berbicara dengan bahasa lidah. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 10. Rumah tangga Cornelius, seorang non-Yahudi, sewaktu mereka percaya Injil, mereka diselamatkan, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka begitu dipenuhi roh sehingga tidak bisa menahannya. Bahasa roh keluar dari mulut mereka. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mereka dipenuhi dengan roh, mereka mulai berbicara dalam roh. Lalu kita lihat dalam Kisah Para Rasul 19, 23 tahun setelah Pentakosta, hal itu masih terjadi. Rasul Paulus datang di Efesus menemukan sekelompok orang, membaptis mereka dengan air dalam Kristus serta menumpangkan tangan atas mereka, dan Alkitab mengatakan mereka dipenuhi roh. Dalam kasus-kasus ini Alkitab mengatakan mereka dipenuhi roh, dan ketika mereka dipenuhi, kepenuhan itu harus menemukan jalan keluar. Dan Yesus mengatakan saluran ke roh manusia adalah mulut. Alamiah dan logis bahwa jika hati kita dipenuhi roh, maka bahasa roh akan keluar dari mulut kita. Dan apa yang kita pelajari dalam Kisah Para Rasul adalah hal itu terjadi dalam jangka waktu 23 tahun. Selama 23 tahun orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam hatinya meluap keluar dari mulut mereka. Itu apa yang Alkitab katakan pada kita, dan itu adalah suatu fakta bahwa apapun yang memenuhi hati kita akan keluar dari mulut kita. Apa artinya berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh? Dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengemukakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menurut Yesus, Allah adalah roh. Itu penting. Allah adalah roh. Demikian pula ketika kita mempelajari 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan bahwa kita adalah roh.
kita terbentuk dari roh, jiwa, dan tubuh. Bahkan ketika kita membaca 2 Korintus 5 ayat 6 dan 8, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Alkitab berbicara tentang kita berada di rumah dalam tubuh kita, tetapi suatu hari ketika kita meninggal, roh kita akan meninggalkan tubuh ini dan hadir bersama Tuhan. Yang berarti apa yang kita lihat bukan kita sesungguhnya. Tubuh kita hanya rumah tempat kita tinggal. Kita sesungguhnya adalah roh. Tubuh ini adalah rumah kita dan kita harus mengurusnya. Kita harus mengurus tubuh kita. Kita harus menurunkan berat badan kita. Kita harus berolahraga, mengurus tempat tinggal kita dengan baik karena kita hidup di dalamnya, sementara kita hidup di bumi. Kita yang sesungguhnya bukan yang kelihatan. Kita yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Ketika kita melihat tubuh dalam peti mati di pemakaman, kita mengerti mereka tidak ada di sana. Tubuh itu hanya kerangka kosong. Di mana mereka? Mereka bersama Tuhan. Itu hanya tubuh yang mereka pernah tinggali seperti yang kita tinggali sekarang. Kenyataannya kita adalah roh. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah adalah roh, kita adalah roh. Mari kita ajukan sebuah pertanyaan. Roh kita berbicara dalam bahasa apa? Jika kita orang Indonesia, maka kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Demikian pula orang Rusia berbicara dalam bahasa Rusia. Orang Spanyol berbicara dalam bahasa Spanyol. Orang Jerman berbicara dalam bahasa Jerman. Sementara orang Amerika dan Inggris berbicara dalam bahasa Inggris. Lalu dalam bahasa apa roh berbicara? Tentunya roh berbicara dengan bahasa roh. Allah adalah roh dan Allah berbicara dengan roh. Kita adalah roh dan roh kita ingin berbicara kepada Allah dengan bahasa spiritual. Jika roh kita ketika pergi ke surga, roh kita tidak akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Kita tidak akan bicara dengan menggunakan bahasa Indonesia di surga. Roh kita juga tidak akan berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, atau bahasa Rusia. Roh kita tidak akan bicara dalam bahasa manusia yang manapun. Roh kita akan berbicara dalam bahasa roh. Dan ketika kita berdoa dengan bahasa lidah atau kita berdoa dalam bahasa roh, secara harfiah roh kita berdoa kepada Allah. Itu bahasa spiritual yang real yang bisa dipercaya menggantikan bahasa manusia. Pada saat kita benar-benar mengerti ini, kita akan mentransformasikan seluruh pikiran kita untuk berdoa dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Berdoa dengan bahasa lidah bukan hanya berbicara merepet atau bukan hanya membuat keributan. Itu adalah bahasa dari roh manusia. Itulah yang sesungguhnya. Kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul kita temukan pada pasal 2, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 19 bahwa ketika orang-orang dibaptis dengan Roh Kudus atau kasih karunia kedua, mereka dipenuhi Roh Allah yang tampak melalui mujizat-mujizat yang mereka lakukan dan roh lidah yang mereka lepaskan. Ada luapan dari mulut mereka seperti yang dikatakan oleh Yesus,
yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam seluruh kisah para rasul langsung mengalami suatu luapan sewaktu mereka mulai berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Ini bahasa dari roh mereka. Allah adalah roh, kita adalah roh, dan kita bisa berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa spiritual. Ini adalah komunikasi langsung kita dengan Allah, roh kepada roh. Iblis sangat menentang orang percaya berdoa dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Iblis tidak menghendaki kita melakukan itu karena ia mengerti ini adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Jika kita berdoa dalam bahasa kita sendiri, harus diakui bahwa perbendaharaan bahasa kita sangat terbatas. Kita menghadapi ketidakmampuan, kita menghadapi kelumpuhan spiritual, sedangkan roh kita tidak memiliki batas. Roh kita bisa mengekspresikan hal-hal yang dalam pikiran dan bahasa alamiah kita tidak pernah bisa diekspresikan. Oleh karena itu, ketika kita pindah ke dalam dimensi roh, kita pindah ke dalam tingkat supernatural tertinggi dari doa. Kadang orang bertanya, apakah kita harus berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh? Jawabannya, itu adalah pilihan, bukan keharusan. Namun berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh itu adalah suatu privilege yang disediakan oleh Allah untuk kita. Karena itu mengapa kita menolaknya? Dengan kata lain, jika kita tidak berdoa dalam bahasa lidah atau bahasa roh, kita kehilangan atau bisa dikatakan menyia-nyiakan sesuatu yang disediakan Allah bagi kita. Seperti disebut di atas, berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh itu adalah pilihan. Kita tidak diharuskan untuk berdoa dalam bahasa roh. Kita tetap dibolehkan untuk berdoa dalam bahasa kita sendiri. Oleh karena walaupun ketika berdoa dalam bahasa kita sendiri, perbendaharaan bahasa kita sangat terbatas dibandingkan bahasa lidah atau bahasa roh, tetapi secara berangsur-angsur kita dapat membangun pikiran kita dan menolong kita untuk mengetahui kehendak Allah. Itu sebabnya perlu kita perjelas bahwa jika kita tidak berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh, tidak berarti kita kurang daripada orang-orang yang melakukannya. Sebaliknya, jika kita berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa roh, tidak berarti kita boleh membuat yang lain merasa lebih rendah hanya karena mereka tidak melakukannya. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa kita menyia-nyiakan privilege yang disediakan Allah bagi kita? Pada 1 Korintus 14, Rasul Paulus mengatakan pada kita beberapa hal penting mengenai mengapa kita berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh dan apa keuntungannya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, Rasul Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ia berkata, sebab siapa yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, ia sebut tidak dimengerti, karena memang itu bukan suatu bahasa yang alamiah. Ia berbicara bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi kita mendapati bahwa ketika kita berbicara dalam bahasa roh, kita tidak berbicara dengan manusia, dan pembicaraan itu tidak melewati pikiran. Ini adalah komunikasi roh dengan roh. Karena itu tidak ada yang bisa mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia.
Pertanyaannya, apa faedah berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh? Ketika kita diselamatkan dan Roh Kudus masuk ke dalam kita, ini berlaku bagi setiap orang yang percaya. Ia membawa ke dalam diri kita rencana Allah untuk hidup kita. Rencana Allah untuk hidup kita berada di sini, ada di dalam kita saat ini, ada di dalam roh kita. Masalahnya, pikiran kita tidak mengetahui rencana tersebut, karena rencana itu ada di hati kita dan bukan di pikiran kita. Bagaimana agar kita bisa memindahkan itu dari hati ke pikiran kita? Karena kita memerlukannya di pikiran kita, sehingga kita tahu bagaimana harus bertindak atasnya. Jawabannya ada dalam ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa dalam roh, kita berbicara tentang misteri dan rahasia ilahi. Ketika kita berdoa dengan bahasa lidah atau bahasa roh, kita sesungguhnya melepaskan rahasia-rahasia rencana kehendak Allah yang tersembunyi dalam hati kita. Lidah kita mulai mengucapkan dan berbicara misteri-misteri ilahi. Kita mulai menarik kehendak Allah keluar ke atas dari roh kita dan masuk ke dalam pikiran kita dalam bentuk pengertian. Pengertian adalah apa yang kita butuhkan. Berdoa dengan lidah atau roh mendorong pengertian dari roh kita ke pikiran kita. Itu seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berbahasa roh tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tak seorang pun mengerti bahasa itu. Oleh roh ia berbicara hal-hal rahasia. Dan pada ayat 4 disebut, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dia berkata, siapa yang berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh yang tidak dimengerti, oleh karena tidak dimengerti oleh diri alamiahnya, ia membangun dirinya sendiri. Kata membangun atau edifikasi di sini artinya membangun untuk memperbesar bangunan yang sudah ada, karena bangunannya tidak cukup besar. Ia mulai menghancurkan tembok-temboknya. Ia mulai memperbesar luasnya. Ia mengambil sebuah gedung yang kecil, tetapi dengan merubuhkan tembok-temboknya dan mendorong keluar, ia membuat bangunannya menjadi lebih besar dan lebih besar. Paulus menggunakan kata edifikasi untuk menjelaskan kepada kita, ketika kita berdoa dalam roh, sesungguhnya kita menghancurkan tembok-tembok kita. Kita memperbesar diri kita secara spiritual atau kapasitas spiritual kita ketika kita berdoa dalam roh. Itu yang Paulus katakan dalam ayat 4. Jadi kita tahu dari 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4 bahwa ketika kita berdoa dalam roh, kita melepas kehendak Allah dari hati kita. Kita berbicara rahasia-rahasia. Kita membawa rahasia-rahasia itu keluar dari roh kita ke dalam pikiran kita dalam bentuk pengertian dan tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Kita tahu langkah-langkah apa yang harus diambil. Itu apa yang terjadi ketika kita berdoa dalam roh. Lalu kita tahu dari ayat 4 bahwa ketika kita berdoa dalam roh, kita memperbesar kapasitas spiritual kita. Kita membangun diri kita sendiri atau kita menghancurkan tembok-tembok kita. Kita membuat lebih banyak tempat untuk kapasitas spiritual. Bahkan dalam 1 Korintus 14 dijelaskan alasan-alasan kenapa kita dianjurkan untuk berbicara dalam bahasa roh. Ketika kita sampai pada 1 Korintus 14 ayat 18,
Rasul Paulus yang menulis sebagian besar Perjanjian Baru mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Tidak heran Paulus mendapat begitu banyak pewahyuan, lebih banyak daripada siapapun. Ia mengatakan ada pewahyuan-pewahyuan yang ia terima tetapi tidak bisa ia katakan kepada kita karena terlalu berat untuk kita. Kita tidak akan mampu mengerti. Jadi ada pewahyuan yang tidak ia tulis. Paulus menulis lebih dari sepertiga Perjanjian Baru. Paulus menulis bagian Alkitab lebih banyak daripada siapapun. Ia memiliki pengertian lebih, dan ia mengatakan, ia juga berbicara dalam bahasa roh lebih daripada siapapun. Banyaknya pewahyuannya sesuai dengan banyaknya ia berdoa dalam roh, karena ketika Paulus berdoa dalam roh, ia melepaskan rahasia-rahasia. Ia memperbesar kapasitas spiritualnya. Ia adalah rasul terbesar yang pernah hidup. Ia pernah diangkat ke surga ketiga. Paulus mengerti teologi. Roh Kudus menggunakan dia untuk meletakkan sebagian besar dasar teologi Perjanjian Baru. Jika kita menghendaki kapasitas spiritual lebih besar, kita butuh melatih roh kita dan berbicara dalam roh, membangun kita dalam segala hal. Ini jelas apa yang Alkitab ajarkan dalam Matius 12 ayat 34. Yang diucapkan mulut meluap dari hati, dan sebuah fakta bahwa ketika kita dipenuhi dengan roh, roh keluar dari mulut kita, kita berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam tarikh Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum, ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Demikianlah hari Pentakosta bagi gereja melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah dalam dunia. Pernyataan-pernyataan lahiriah ini menunjukkan bahwa Allah hadir dan bertindak dengan suatu cara yang luar biasa. Api melambangkan penyucian dan pemisahan orang-orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan memuliakan Kristus. Yohanes 16 ayat 13-14, dan bersaksi bagi dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua penyataan ini mendahului baptisan dalam roh dan tidak diulang lagi pada Kisah Para Rasul. Apakah makna dari kepenuhan dengan roh pada hari Pentakosta? Maknanya adalah dimulainya penggenapan janji Allah dalam Yoel 2 ayat 28-29 untuk mencurahkan rohnya atas semua manusia pada hari-hari terakhir. Karena hari-hari terakhir dari zaman akhir ini telah mulai. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Semua orang dihadapkan dengan tantangan untuk menerima atau menolak Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Matius 3 ayat 2, Lukas 13 ayat 3. Para murid dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Yang membuat mereka sanggup bersaksi untuk Kristus, menginsafkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman Allah, sehingga mereka berbalik dari dosa kepada keselamatan dalam Kristus. Roh Kudus menyatakan sifatnya sebagai roh yang rindu dan berusaha demi penyelamatan orang dari setiap bangsa. Mereka yang menerima baptisan dalam roh dipenuhi dengan kerinduan yang sama demi penyelamatan umat manusia. Kisah Para Rasul 2 ayat 38-40, pasal 4 ayat 12 dan 33, Roma 9 ayat 1-3, pasal 10 ayat 1,
Jadi hari Pentakosta merupakan awal dari penginjilan dunia. Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 11, ayat 39, pasal 1 ayat 8. Para rasul menjadi pelayan roh. Mereka bukan hanya memberitakan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan, menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Kristus, tetapi mereka juga mempengaruhi orang-orang bertobat untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 yang sudah mereka terima pada hari Pentakosta. Hal menuntun orang lain untuk menerima baptisan Roh Kudus adalah kunci karya rasuli dalam Perjanjian Baru. Lewat baptisan dalam Roh ini, para pengikut Kristus menjadi orang-orang yang melanjutkan karya Kristus dalam dunia ini. Dalam kuasa Roh Kudus, mereka terus melakukan dan mengajarkan hal-hal yang sama yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Amin.